Tapi hal ini tidak menimbulkan perpecahan di antaranya. Dalam konsep ini juga, dalam hal ini berdagang, dalam konsep ini juga, dalam hal berdagang, masyarakat Muhajirin menjalankan aktivitasnya yang biasa dilakukan di Mekah, seperti berdagang, bertani, peternak, dan lain-lain. Dan masyarakat Ansor juga menerima dengan tulus kedatangan saudaranya kaum Muhajirin. Selain itu, para orang-orang Yahudi di Madinah menerima mereka dengan baik, bertoleransi dengan baik. Karena itulah timbullah Piagam Madinah, yaitu simbol kedamaian di Madinah. Masuklah pada pembahasan yang ketiga, yaitu memahami beberapa contoh metode yang diterapkan pada pembinaan hukum Islam periode Rasulullah SAW. Pada fase ini, pada pembahasan ini, saya menjelaskan dari awal kembali. Dakwah Nabi Muhammad SAW diawali diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yaitu dengan turunnya wahyu Allah yang pertama, surah Al-A'la ayat 1-5, yaitu berisi tentang membaca. Di situ kita memahami bahwa perlunya kita membaca, melihat, dan memahami ilmu itu sendiri. Sepulangnya Nabi dari Gua Hira, setelah mendapat wahyu Allah itu, Nabi Muhammad SAW langsung tidur. Tubuh Nabi gemetar karena dirangkul oleh malaikat Jibril dengan keras beberapa kali. Maka Sayyidina Khadijah menyelimuti Nabi. Maka turunlah surah yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir, yaitu Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Itulah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi, yaitu berawal dari dakwah Nabi dengan orang-orang yang terdekat, keluarga Nabi. Yang pertama yaitu istri Nabi Khadijah, pembantu Nabi Zaid bin Harithah, sepupu Nabi dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Barulah Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan, yaitu diawali masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Baru Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan. Maka dari itu barulah Nabi dakwah secara terang-terangan, sehingga penyebaran Islam sampai seluruh masyarakat Mekah pada saat itu. Maka terganggulah orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka mempelopori, mereka menilai bahwa agama Muhammad ini adalah agama pengganggu. Mengapa dikatakan agama pengganggu? Yang pertama, agama Islam ini menurut mereka mengganggu dari segi moral, dari segi keyakinan, dari segi budaya, dari segi ekonomi, dari segi keyakinan. Mereka berkeyakinan kuat bahwa agama yang hakiki adalah agama nenek moyang mereka. Sedangkan dari segi budaya, perlu kita ketahui, para era Rasulullah itulah yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan
bodoh dari segi ekonomi, bodoh dari segi berdagang, bodoh dari segi kemampuan, keilmuan, bukan, yaitu akhlak yang bodoh. Itulah yang disebut dengan kebodohan. Dari segi budaya, inilah yang disebut, mereka beranggapan berbeda budaya. Karena apa? Islam masuk di kota Mekah, membuat perubahan, membuat hal yang baru untuk bangsa Arab, yaitu budaya Islam. Dari segi ekonomi, mereka menganggap bahwa dengan adanya agama ini menutup mata pencarian mereka, yaitu membuat berhala. Maka dari itu mereka beranggapan bahwa agama Islam ini mengganggu. Kembali kepada pembahasan pertama, yaitu metode yang diterapkan pada pembinaan hukum Islam periode Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu wahyu ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap untuk menjawab kondisi, situasi yang ada pada saat itu. Maka dari itu dalam Al-Quran ini ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Ketika terjadi suatu menghendaki adanya pembentukan hukum dikarenakan suatu peristiwa, perselisihan, pertanyaan, permintaan, fatwa, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW satu atau beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum yang hendak diketahuinya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam apa-apa yang sudah diwahyukan kepada beliau itu, dan wahyu itu menjadi undang-undang yang wajib diikuti. Ada karakteristik yang sangat menonjol dari Al-Quran, yaitu bahwa meskipun Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu sebab tertentu, tetap esensi kalam Tuhan tersebut adalah universal sehingga mengatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sasaran Al-Quran dan juga sebab turunnya adalah kemanusiaan dan problematika kehidupan manusia, baik pada masa Nabi sampai masa kini dan seterusnya. Yang kedua, metode sumber hukum Islam era Rasulullah, yaitu ijtihad Rasulullah SAW, yaitu as-sunnah. Sunnah adalah sumber fikih kedua setelah Al-Quran. Dalam terminologi muhaddisi, fuqaha, usuliyin, sudah berarti setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketentuan, sebagaimana Al-Quran Sunnah juga tidak muncul dalam satu waktu, tetapi secara bertahap. Periodik ini mengikuti fenomena umum dalam masyarakat, atau lebih tepat disebut mengikuti perkembangan turunnya syariat. Oleh karena itu, dalam banyak hal kita akan melihat bahwa sunnah bertujuan menerangkan, merinci, membatasi, dan menafsirkan Al-Quran. Ketika muncul suatu yang mendaki peraturan, sedang Allah tidak mewahyukan kepada Rasulullah SAW, ayat Al-Quran menunjukkan hukum yang dikehendakinya, maka Rasulullah SAW berijtihad untuk mengetahui ketentuan hukumnya. Dan dengan hasil ijtihad itulah yang dipergunakan beliau untuk memutusi hukum suatu masalah, atau memberi fatwa hukum, atau menjawab pertanyaan, atau menjawab permintaan fatwa hukum. Perlu diketahui saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad adalah pembuat syariat. Adapun semua problematika, semua kondisi, semua pertanyaan langsung dijawab Nabi pada saat itu, sehingga tatanan hukum jelas. Menjadi pertanyaan adalah mengapa pada saat ini banyak kajian hukum? Karena pembuat syariat itu sudah wafat, sehingga banyak
konsep-konsep yang belum terjawab, maka ulama-ulama berijtihad untuk menggali hukum itu dari dalil-dalil hukum yang ada. Mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin di sana sini banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.